Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi bersama saya, Bu Purwanti, di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Hari ini kita akan mempelajari tentang hewan sahabatku. Di sini ada kompetensi dasar IPA tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian kompetensi dasar IPS tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kedua, ada gajah, ada kucing, ada kera. Itu hewan-hewan tersebut melakukan perkembangbiakan secara vivipar, yaitu secara beranak. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang ketiga yaitu dengan ovovivipar. Ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya ada ikan pari, ada kadal, ada bunglon, dan lain sebagainya. Nah, inilah hewan-hewan yang ada di sekitar kita beserta cara perkembangbiakannya. Di sini ada ovipar, yaitu bertelur. Misalnya ada ikan, ada ayam, ada burung. Kemudian yang vivipar, yaitu beranak. Contohnya ada sapi, ada kuda, ada kucing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Contohnya ada ikan pari, ada ular boa, dan lain sebagainya. Berikut. Kemudian hewan-hewan tersebut, ada gajah, ada ikan, itu adalah kekayaan tersendiri bagi negara-negara di ASEAN, termasuk di Indonesia. Indonesia memanfaatkan ayam untuk diekspor, dijadikan kebutuhan ekonomi. Terus ada gajah, ada ikan, semuanya itu dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ini adalah kondisi ekonomi negara-negara di ASEAN. Ada Brunei dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Kemudian Filipina adalah negara kepulauan yang sebagian mata pencaharian penduduknya adalah di sektor pertanian, hampir sama dengan Indonesia. Kemudian Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN ini, dengan beragam sumber daya alam yang ada, menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang indah. Kemudian Kamboja. Ya, di Kamboja ini mengalir Sungai Mekong. Sungai Mekong yang menjadikan daerah di sekitar Kamboja menjadi subur. Kemudian Laos. Laos juga bertetangga dengan Kamboja yang dialiri Sungai Mekong, yaitu sungai ini dengan aliran sungai ini semua lahan pertanian bisa tercukupi dengan adanya Sungai Mekong ini. Kemudian Malaysia. Malaysia kegiatan ekonomi utama penduduknya di sektor pertanian, pertambangan, serta perindustrian. Malaysia termasuk negara yang cukup bagus dalam perekonomiannya karena dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang dengan mengekspor seperti minyak bumi, peralatan elektronik,
gas bumi ke negara-negara tetangga, bahkan di negara-negara di seluruh dunia. Kemudian Myanmar sebagian penduduknya juga bermata pencaharian sebagai petani. Juga padi adalah hasil utama dari pertanian di Myanmar. Kemudian Singapura adalah negara paling maju di seluruh ASEAN karena lokasinya yang sangat strategis. Kemudian Thailand disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena memang merupakan negara yang menghasilkan pertanian padi yang paling besar ya di ASEAN. Kemudian Vietnam juga perekonomiannya berkembang di sektor jasa perhotelan, restoran, transportasi juga ini ya. Nah, nanti anak-anak tolong bandingkan dua negara yang menurut kalian paling cocok untuk diamati kehidupan ekonominya. Kemudian masukkan ke dalam diagram Venn berikut. Apa saja perbedaannya, kemudian apa saja persamaan dari kedua negara tersebut. Nah, anak-anakku, kemudian nanti yang terakhir ada mencatat ide pokok dari paragraf. Nanti paragrafnya terdiri dari 2 paragraf, kemudian anak-anak bisa mencatat ide pokok dari tiap paragraf tersebut. Ide pokok itu adalah inti pokok pikiran dalam setiap paragraf. Gitu anak-anak. Sekiranya yang dapat Bu Guru sampaikan, bila ada yang belum jelas dapat ditanyakan dalam forum diskusi di Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.